Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, mungkin Anda bertanya apa beda hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sejauh mana beda hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hak masyab, ulama untuk mengelola suatu bentuk ibadah atau akidah. Hal ini perlu dan penting untuk diketahui untuk menghindari terjadinya perbuatan bid'ah, mengada-ada, mengkotak-katik, memvariasikan bentuk, kegunaan, dan kaifiat terhadap suatu pelaksanaan ibadah atau akidah. Maka, untuk menghindari perbuatan bid'ah yang menyebabkan umat berpecah-pecah, berkotak-kotak seperti air dengan minyak di dalam melaksanakan ibadah dan akidah. Oleh Dr. Arifin S. Siregar. Pembahasan, kita ambil satu contoh untuk berwudu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan air. Bila tidak ada air, maka berwudu menggunakan tanah. Secara rasional, pertimbangan akal adalah lebih baik menggunakan air kelapa atau air teh, ketimbang tanah yang sifatnya kotor dan kemungkinan berkuman. Atau ketika berwudu dalam keadaan bersepatu maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membasuh atau menyapu punggung sepatu, bukan telapak sepatu. Secara rasional tentu yang kotor adalah telapak sepatu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang disapu adalah punggung sepatu. Maka, disinilah berlaku hukum mengenai pelaksanaan ibadah dan akidah. Hak prerogatif, hak penataan, hak mengatur tata cara, kaifiat, mutlak berada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan Nabi, apa yang lakukan Nabi, maka itulah yang benar, dan harus dilaksanakan. Dalam hal ini tidak berlaku pertimbangan akal, rasional, apa salahnya, dan sebagainya. Jika kita menggunakan alasan rasional, maka yang sebaiknya disapu adalah telapak sepatu, tetapi akan berakibat wudunya tidak sah. Perintah menyapu telapak sepatu menjadi suatu kebenaran atau menjadi sahnya wudu itu adalah hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hadisnya, hadis riwayat Muslim, nilai hadis adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti tidak terlepas dari bunyi dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bila kita bandingkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh seorang yang disuruh naik ke podium. Maka, bila ia membaca, pertama, keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian si pembaca melanjutkan membaca poin kedua, tetapi spontan si protokol menyuruh si pembaca turun dari podium. Bila ditanya sesungguhnya tidak ada beda arti dengan menambah kata keyakinan pada teks ketuhanan yang Maha Esa. Namun, dianggap menjadi salah atau pengingkaran karena telah merubah, mengkotak-katik, mengada-ada pada teks Pancasila poin pertama. Di mana teks tanpa kata keyakinan ini telah menjadi baku disusun oleh Presiden Soekarno. Jadi, tersirat suatu perbuatan mengada-ada, mengkotak-katik, dan pembangkangan terhadap peraturan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan yang sudah baku disahkan oleh pemerintah, MPR. Komentar, begitu juga menghindari perbuatan yang mengada-ada, mengkotak-katik teks atau bunyi sholawat yang sudah asli atau baku yang disampaikan asli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat melalui hadis riwayat Muslim, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Tetapi dirubah oleh sementara ulama menjadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Maka, untuk hal ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindarinya beliau memberi ancaman dengan hukuman bid'ah, sesat, dan di neraka. Begitu juga contoh lain, misalnya, adzan diperuntukkan sebagai tanda mulai masuk waktu sholat 5 waktu. Namun, di antara ulama mengkotak-katik, mengada-ada, memvariasikan adzan digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, atau penanaman mayat, atau sholat hari raya. Maka, hal ini sudah melanggar hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hak untuk mengajarkan, menyampaikan bahwa bentuk adzan adalah untuk tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Komentar, mungkin Anda bertanya, apa salahnya? Kan baik. Demi untuk syiar? Jawabnya, sadarilah, ketahuilah, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi ancaman perbuatan demikian sebagai bid'ah, sesat, di neraka, maka resikonya akan terjadi bentuk atau pelaksanaan ibadah Islam itu semarak, dan akan terjadi bermacam-macam bentuk ibadah, atau akidah yang tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga berakibat Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan lagi dianggap menjadi sumber agama Islam yang diyakini sebagai panutan atau rujukan. Rujukannya hadis riwayat Malik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, telah aku tinggalkan padamu 2 perkara, kamu tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya yaitu, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah.
Komentar, begitu tingginya kesadaran, kesetiaan para sahabat ketika itu mereka tidak mengarang sendiri bunyi sholawat. Tetapi mereka sadar diri, tidak sombong, memerlukan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bunyi sholawat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menuntun mereka bunyi sholawat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Mengherankan dan mengecewakan kenapa begitu beraninya di antara ulama sekarang mengubah-ubah, mengkotak-katik bentuk sholawat dan adzan di dalam penggunaannya dengan menambah kata Sayyidina atau menambah kegunaan adzan untuk selain sholat 5 waktu. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat, menyebarluaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.